Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella. Saya ibu dari Tifa Sofwah Yusfia. Sekarang di kelas 2A. Alhamdulillah, Tifa kemarin pada tanggal 5 Maret ya sudah menyelesaikan uji kom untuk juz 28. Tifa sama seperti anak-anak yang lainnya gitu, ada waktu keseharian di rumah, di sekolah, di rumah juga kesehariannya seperti anak pada umumnya. Kalau Tifa mungkin karena di kelas 2A itu yang lebih dulu tuh Tifa dan Rumaisya berdua. Dari kelas 1-nya alhamdulillah sudah punya tabungan hafalan, dari 4 tahun tuh sudah alhamdulillah sudah masuk Al-Quran. Dan itu sebetulnya yang dari kecil itu yang membentuk Tifa itu sebenarnya ayahnya dulu gitu. Jadi ayahnya dulu yang mengajarkan betul-betul tahsin gitu. Dari Iqra 1 mulai Iqra 1 itu Tifa sudah dibetulkan gitu bacaannya. Jadi kalau salah pengucapannya langsung dibetulkan. Jadi jangan seperti ini misalkan. Jadi tidak dibiarkan nggak apa-apa, anak-anak masih anak-anak nggak apa-apa gitu salah. Waktu itu juga sudah dilatih menghafal waktu dari usia TK. Pas TK itu memang Tifa sudah hafal An-Naba. Waktu itu waktu TK pertama surat yang dihafal Tifa itu dari An-Naba ya teh. Itu konsistennya memang dari kecil itu setelah maghrib, di ba'da maghrib sampai isya. Ini menghafal Al-Quran ini bukan untuk jangka waktu yang sebentar, tapi seumur hidup gitu ya, harus terjaga hafalan. Jadi saya tidak ingin dari kecil dia merasa menghafal itu beban gitu, beban yang berat gitu. Dan saya ingin dia menghafal dengan menikmati gitu, dengan enjoy. Jadi ketika dia waktunya memang harus bermain gitu ya udah nggak apa-apa bermain gitu. Misalkan di sela-sela kalau pas daring ya, di sela-sela daring sesudah jam murojaah dia itu kan sebelum mulai kelas Al-Quran, karena dia sesi 2 jadi saya suka suruh murojaah. Kebetulan dari jam 8 sampai jam 4 saya tidak bersama Tifa gitu karena saya di luar ya, tapi saya tetap memantau. Jadi saya kasih tugas nih, Tifa sebelum Al-Quran harus murojaah surat ini gitu, nanti lapor ya ke mama gitu. Kemudian kalau udah selesai murojaah mah boleh lihat YouTube sebentar gitu, boleh, tapi sebentar ya, ini aja, jangan kemana-mana lagi misalkan nontonnya gitu. Alhamdulillah sholat juga Tifa udah nggak perlu disuruh lagi gitu. Jadi udah kalau dengar adzan malah saya yang suka malu gitu, anak saya yang suka lebih dulu untuk menunaikan sholat gitu, dia yang suka mengingatkan saya gitu. Ya sudah dikasih berkah anugerah yang luar biasa gitu Tifa gitu ya di hidup saya. Tapi ya saya sebagai ibu ya merasa masih masih perlu banyak belajarnya sebetulnya gitu ya. Harusnya saya merasa tertampar gitu. Tifa misalkan sudah juz 28 sekarang, sementara saya juga baru sebatas niat terus gitu ya, mau memajukan hafalan orang tua itu ya Allah susah sekali gitu ya. Tapi Tifa ya alhamdulillah gitu, betul-betul anugerah di kehidupan kami. Kadang juga dia kalau misalkan mungkin sedang moodnya tidak bagus gitu ya, suka ada emosi ketika tidak hafal-hafal, misalkan selalu banyak salahnya gitu. Terutama kalau misalkan mau setoran gitu ya ke Bu Sela, tiba-tiba dia masih banyak lupanya gitu, banyak lupanya. Dia kadang suka marah-marah gitu. Ada ya anak-anak juga anak-anak ya gitu. Alhamdulillah selalu istiqomah gitu Tifa. Mudah-mudahan sampai selamanya Tifa bisa istiqomah dengan menghafal Al-Quran, dengan murojaah, karena kan murojaah itu tugas umur hidup untuk seorang penghafal Al-Quran gitu. Mudah-mudahan kami juga orang tuanya bisa istiqomah juga gitu membersamai anak kami. Mudah-mudahan kami juga bisa termotivasi sama Tifa untuk kami juga bisa menjadi penghafal Quran gitu. Menjadi penghafal Al-Quran itu sebetulnya tidak perlu bakat. Jadi semua orang tuh bisa gitu ya, asal punya keinginan yang kuat, keikhlasan, tekad, pengorbanan, terutama waktu, kemudian keikhlasan kita sebagai orang tua untuk membersamai anak. Insya Allah itu anak juga akan merasa termotivasi, anaknya juga akan merasa menikmati untuk menghafal Al-Quran, membersamai anak gitu. Jangan lelah untuk menemani anak murojaah gitu, karena memang
untuk bisa punya hafalan yang kuat itu diperlukan murojaah yang giat gitu. Jadi ya jangan lelah untuk murojaah, semuanya juga pasti bisa. Ya mungkin begitu yang dapat saya sampaikan dari orang tua Tifa. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada sekolah yang telah mendidik Tifa dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah saya merasa bersyukur sekolah di sini gitu, berkumpul bersama anak-anak yang juga menghafal Al-Quran gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah karuniakan keberkahan untuk insan teladan khususnya dan untuk kita semua pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Aryani. Saya ibu dari Rumaisya Syarifah El Husna, kelas 2A SDIT Insan Teladan. Ke juz 27. Iya, kalau untuk daily activity di rumah mungkin hampir sama dengan teman-teman yang lainnya. Hanya ada waktu-waktu tertentu mungkin yang kita padatkan untuk jam Al-Quran di rumah selain materi-materi umum. Misalnya kalau Rumaisa itu biasanya waktu kondusifnya adalah di ba'da subuh. Ba'da subuh dari jam 5 sampai jam 6 itu waktu untuk dia menambah hafalan sekaligus juga untuk murojaah. Nah, karena sekarang masih daring, biasanya dia juga masih kondusif di waktu ketika menunggu jam pembelajaran Al-Quran ya. Jadi ketika setelah circle time itu ada waktu kurang lebih 1 jam, itu di sana juga dia masih bisa untuk ziyadah dan murojaah. Itu sama sih dengan anak-anak yang lain mungkin ya. Paling cuman kita batasin aja. Kalau untuk di rumah kita nggak pasang TV. Televisi itu memang ada, cuman kita nggak sambung dengan televisi gitu. Kalau YouTube masih, kalau YouTube agak susah ya di ininya, di ya hiburannya. Kalaupun misalkan dia buka YouTube, biasanya ada modusnya dulu. Jadi Umi kakak mau lihat apa, misalkan mau belajar apa, dia belajar menggambar, tapi tetap nanti ujung-ujungnya dia ada nontonnya gitu. Kayak gitu kalau untuk tontonannya. Rewel, mogok, pasti ada. Pasti ada, hampir setiap anak itu pasti ada, termasuk Rumaisya juga. Rewel mungkin ketika dia capek ya, sudah jam sekolah, atau mungkin juga dia sudah capek main, itu ketika disuruh murojaah dia pasti rewel, pasti mogok gitu. Hanya biasanya itu nggak bertahan lama. Jadi kalau Rumaisa itu anaknya memang mudi juga, terus perajuk juga gitu ya, tapi dia gampang untuk dibujuk. Jadi kalau misalkan dia ditawarkan sesuatu, terutama dengan reward, biasanya semangatnya gampang balik lagi gitu. Untuk motivasi apa ya? Kalau dari saya pribadi mungkin lebih apa ya? Lebih mengikuti kemampuan anak ya. Jadi kita sesuaikan harapan kita atau mimpi kita terhadap anak kita itu sesuai dengan kemampuan anak-anak. Jadi setiap anak itu pasti bisa. Jadi saya ada kisah Rumaisa itu punya riwayat kejang demam dari usia 1 tahun sampai kemarin terakhir 7 tahun itu masih kejang demam gitu ya. Jadi setiap demam pasti kejang, walaupun demamnya nggak tinggi-tinggi banget gitu. Itu sebabnya Rumaisa itu belum saya ajarin apa-apa, baca, tulis, hafalan dan lain sebagainya sampai dia masuk TK. Jadi di usia 4 tahun lebih dia baru belajar baca tulis, baru belajar menghafal. Tapi walaupun baru diajarin waktu dia masuk TK, itu dia bisa ternyata bisa cepat gitu. Dalam waktu 3 bulan dia bisa menyelesaikan Iqra 1 sampai 6. Kemudian dalam waktu kurang dari 3 bulan dia bisa menyelesaikan bacalah 1 2 3 gitu. Intinya apa? Setiap anak itu punya kelebihan, setiap anak itu punya kemampuan. Hanya kita sebagai orang tua kita harus pandai-pandai
mencari sebenarnya kelebihan anak itu di mana gitu. Jadi jangan hanya melihat dari sisi kekurangannya aja. Kalau sisi kekurangannya setiap anak itu juga pasti ada. Tapi di mana ada kekurangan pasti ada kelebihan juga. Nah, Rumaisa salah satu kekurangannya adalah dari sisi fisiknya mungkin nggak terlalu kuat. Rumaisa itu sering sakit. Tapi ketika dia punya semangat belajar, ketika dia mau untuk belajar, dia bisa cepet gitu untuk menghafal ataupun untuk belajar yang lain. Itu mungkin. Di sini saya sebagai orang tua ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak SDIT Insan Teladan, juga kepada para guru, kepada Bu Sela dan Bu Mila yang telah membimbing Rumaisa dari kelas 1 sampai sekarang. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan tentunya tanpa bimbingan dari bunda-bunda guru di sekolah ini, Rumaisa juga belum tentu bisa sampai ke titik ini, karena ini juga menjadi motivasi tentunya untuk Rumaisa, karena tahu sendiri kalau misalkan hanya belajar di rumah saja ya tanpa ada target itu kurang termotivasi seperti itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan kepada pihak Insan Teladan, kemudian pada bunda-bunda guru di sekolah, juga tim, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat menjadi ladang amal ya. Kita menanam cikal bakal para penghafal Al-Quran, para penjaga kalamullah. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya bisa menjadi penghafal Al-Quran. Itu saja, menjadi keluarganya Allah di muka bumi. Itu. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku putuskan satu